Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Rizky Dwi Pratama, 2 Riko Dwi Cahyo, 3 Ade Farizal, 4 Firman, 5 Indi Agnesti Redita, 6 saya sendiri Arno Siwibowo, 7 Muhammad Faisal Marza, 8 Cipto Kurniawan mempresentasikan mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus, membahas tentang pengujian aktiva tetap. Latar belakang: tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan dan dapat mempertahankan kelancaran usaha dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu investasi tersebut adalah aktiva yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, yaitu aktiva yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Rumusan masalah dari latar belakang di atas. Pertama, apakah yang dimaksud dengan aktiva tetap dan bagaimana penggolongan aktiva tetap? Kedua, apa saja transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap? Ketiga, apa perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar? Keempat, apa perbedaan pengujian substansif aktiva tetap dengan aktiva lancar? Yang terakhir, bagaimana prosedur audit aktiva tetap? Berikut tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian dan penggolongan aktiva tetap. 2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. 3. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar. 4. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan pengujian substansif aktiva tetap dengan aktiva lancar. 5. Untuk mengetahui dan memahami prosedur audit aktiva tetap. Aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva perusahaan yang tidak dimaksud untuk dijual, melainkan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan yang pada umumnya lebih dari 1 tahun dan merupakan pengeluaran perusahaan dalam jumlah yang besar. Sifat pertama dari aktiva tetap bahwa maksud perolehannya bukan untuk dijual belikan, melainkan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dan sifat kedua dari aktiva tetap adalah umurnya yang lebih dari 1 tahun. Karena inilah maka kita mengenal unsur penyusutan dalam aktiva tetap. Aktiva tetap dapat dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama, aktiva tetap dicantumkan berdasarkan harga perolehannya tanpa disusutkan atau diteplisi, misalnya tanah di mana gedung kantor atau suatu pabrik terletak. Aktiva tetap yang kedua yang disusutkan, misalnya gedung, mesin-mesin, perabotan kantor dan lain-lain. Dan yang ketiga, aktiva tetap yang dideplisikan, misalnya tanah-tanah dan pertambangan. Tujuan pemeriksaan aktiva tetap. Dalam suatu pemeriksaan umum, pemeriksaan atas aktiva tetap mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Untuk menentukan bahwa aktiva tersebut memang ada. 2. Untuk menentukan hak milik atas aktiva tetap dan apakah aktiva tersebut dijadikan jaminan. Yang ketiga, untuk menentukan apakah penilaian aktiva tersebut adalah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Yang keempat, untuk menentukan apakah penyusutan telah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan apakah ia telah diterapkan secara konsisten. Pengendalian intern. Unsur utama dari pengendalian intern atas aktiva tetap adalah 1. Adanya budget pengeluaran bagi aktiva yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. 2. Adanya kebijakan kapitalis secara tertulis. 3. Kebijakan mengenai penjualan aktiva tetap.
Penyajian aktiva tetap dalam ikhtisar keuangan. 1. Sebaiknya digunakan istilah akumulasi penyusutan dan biaya penyusutan daripada menggunakan istilah penyusutan saja. 2. Akumulasi penyusutan hendaknya disajikan sebagai pengurangan atas harga perolehan. 3. Dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan dalam neraca atau dalam catatan mengenai ikhtisar keuangan. 4. Metode penyusutan yang digunakan juga harus dicantumkan dalam neraca atau catatan ikhtisar keuangan. Masalah-masalah khusus. Sering terjadi bahwa aktiva tetap dibeli dari atau dibuat oleh perusahaan yang masih berafiliasi dengan perusahaan atau pelanggan yang diperiksa. Contoh, PT ABC yang mendapat kredit investasi dari suatu bank untuk mendirikan hotel. Kemudian membuat suatu perusahaan pemborong bangunan PT DEF atau PT PQR yang merupakan suatu usaha patungan atau joint venture antara sebuah perusahaan Indonesia dengan suatu perusahaan asing. Pengujian substantif atas saldo aktiva tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan atas aktiva perusahaan atau organisasi yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Aktiva-aktiva yang termasuk dalam kategori ini antara lain tanah, bangunan, jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, mesin, peralatan, kendaraan, serta mebel. Aktiva tersebut tidak akan habis dalam waktu 1 tahun. Rekening nominal yang berkaitan erat dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, perbaikan, dan sewa gedung atau aktiva lainnya. Dalam audit di atas aktiva tetap, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut. Yang pertama, melaksanakan prosedur analisis. Yang kedua, memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Yang ketiga, memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Yang keempat, memverifikasi saldo akhir akun aktiva. Yang kelima, memverifikasi beban penyusutan. Yang keenam, memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Saran. Yang pertama, mahasiswa dan masyarakat luas harus lebih memahami bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai aktiva agar tidak terjadi kesalahan pada pemahaman terhadap aktiva tetap. Yang kedua, auditor harus mengaudit sesuai dengan prosedur agar audit tidak terjadi kesalahan dalam pengauditan. Dan yang terakhir, yang ketiga, akuntan harus memahami dengan baik bagaimana pencatatan aktiva tetap yang baik dan benar agar tidak terjadi salah pencatatan dalam transaksi keuangan. Kesimpulan, yang pertama, aktiva tetap merupakan aset suatu perusahaan yang berwujud yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 periode. Yang kedua, dari sudut substansi, aktiva tetap dapat dibagi menjadi yang pertama, thingable assets atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua, yang B, intangible assets atau aktiva yang tidak berwujud seperti goodwill, hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan aktiva tetap. 2. Membuktikan kebenaran aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. 3. Membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. 4. Membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Prosedur audit atas aktivitas tetap yaitu 1. Prosedur audit awal. Yang kedua, pengujian analitik. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang kelima, verifikasi penyajian dan pengungkap. Demikianlah presentasi dari kami.
Jika ada salah kata-kata dalam pemaparan materi, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.